hasanah. Adapun secara khusus itu dirangkum menjadi 5 bid'ah, 5 macam bid'ah. Ada yang namanya bid'ah wajib. Artinya sesuatu yang bid'ah ini harus adanya. Nah, diantaranya penulisan kitab suci Al-Quran. Nah, itu bid'ah yang wajib, karena di zaman Nabi itu nggak ada di zaman Nabi penulisan Al-Quran secara secara umum. Karena Nabi cuma memerintahkan perorangan. Adapun secara umum itu nggak ada di zaman Nabi. Jadi ketika di zaman Sayyidina Utsman dilakukanlah penulisan kitab suci Al-Quran secara umum. Nah, ini dikatakan bid'ah. Jadi yang terjadi di zaman Sayyidina Utsman. Tetapi ini hukumnya fardu bid'ah yang wajib. Karena setelah memahami situasi yang terjadi di zaman beliau, Sayyidina Utsman, seandainya tidak dilakukan hal tersebut, maka banyak terjadi ataupun dikhawatirkan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Karena asal mulanya ketika itu banyak laporan daripada sahabat-sahabat yang lain yang mendengar daripada bacaan-bacaan kaum muslimin yang menyalahi daripada apa yang mereka dapatkan daripada Rasulullah SAW, sehingga dengan inisiatif Sayyidina Utsman maka dilakukanlah penulisan secara umum, dan tulisan-tulisan ayat suci Al-Quran yang sebelumnya itu ditiadakan supaya menghindari daripada terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Sehingga diadakanlah standar atau mushaf Al-Quran yang baku, yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Kemudian akhirnya dibagi-bagi terhadap daerah-daerah tertentu. Misalnya ini mushaf untuk Mekah Madinah, untuk Mekah ini mushaf untuk Madinah, ini mushaf untuk Yaman, ini mushaf untuk Syam. Nah, itu sudah dibagi-bagi di zaman Sayyidina Utsman supaya terhindar daripada perselisihan di antara kaum muslimin. Kemudian yang kedua ada yang namanya bid'ah sunnah, bid'ah yang hasanah. Ini dinamakan bid'ah hasanah. Jadi bagus untuk diadakan, tidak sampai menyentuh wajib, tetapi dihukumkan bid'ah hasanah, artinya bagus untuk diadakan. Di antaranya pembacaan maulid, atau di zaman Sayyidina Umar dilaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dengan 20 rakaat. Nah, ini adalah bid'ah hasanah yang bagus untuk diamalkan, karena itu ada sumber sumber hukumnya, ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya, tetapi tidak menyentuh hukum wajib. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan tentang masalah pembacaan maulid, itu semua ada dasar hukumnya, sehingga dikategorikan termasuk bid'ah hasanah. Dan ada yang namanya bid'ah mubah, bid'ah yang boleh-boleh saja. Nah, ini yang banyak terjadi. Di antaranya di zaman masih di zaman sahabat, di antaranya Sayyidina Aisyah mengatakan
Ini sudah banyak diantaranya bid'ah, yaitu alat untuk mengadon roti. Karena di zaman Nabi itu secara manual, belum ada alatnya. Sehingga di zaman setelah Nabi itu sudah mulai ada alat pengadon roti. Itu sudah dikatakan bid'ah, tapi bid'ah yang mubah karena boleh-boleh saja dipakai. Dan ada namanya bid'ah yang makruh, bid'ah yang makruh, bid'ah yang dicela, cuma nggak sampai haram. Di antaranya memperhiasi masjid dengan berlebihan, dengan lapisan emas 24 karat misalnya dan lain sebagainya, daripada memperhiasi masjid dengan terlalu berlebihan. Mushaf Al-Quran dihiasi dengan lapisan emas dan lain sebagainya. Ini diantara yang bid'ah yang makruh. Tapi itu sudah termasuk dikategorikan tidak baik. Dan ada yang namanya bid'ah dhalalah atau bid'ah mungkar. Bid'ah dhalalah atau bid'ah mungkar yang memang haram. Nah, sehingga di sini beliau menyampaikan di antara bid'ah yang haram jangan sampai dikerjakan. Yaitu diantaranya apa? Melalaikan diri untuk pergi menunaikan sholat Jumat. Melalaikan artinya dia datang aja melaksanakan sholat Jumat, tapi dengan menunda-nunda, melalaikan. Sudah misalnya azan, udah tahu nih nggak ada uzur, nggak ada sesuatu yang menghalangi dirinya, nunggu orang azan baru datang ke masjid misalnya. Nah, ini termasuk bid'ah yang mungkar. Nggak ada halangan, sengaja dia nunda-nunda. Wah, nanti aja dah. Khutbahnya terlalu panjang misalnya. Wah, siapa khotibnya? Si fulan. Waduh, ntar nunggu di rumah aja dah. Kedengaran dari rumah katanya. Sudah azan, iqamat baru pergi ke masjid misalnya. Nah, ini diantara bid'ah yang mungkar. Sekalipun dia tetap hadir melaksanakan sholat Jumat, tetapi dia menunda-nunda, melalaikannya, sehingga di sini dihukumkan haram karena termasuk diantara bid'ah yang mungkar. Karena perintah Al-Quran dan yang terjadi di zaman Nabi SAW itu nggak ada yang namanya menunda-nunda. Bahkan di Al-Quran yang sudah sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Apabila kalian diperdengarkan kumandang azan, maka harus bersegera sudah. Kalau sudah azan, artinya harus bersegera mendatangi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti ini kan sudah lewat daripada azan tadi. Sedangkan perintah Al-Quran minimal azan itu harus sudah bersegera. Artinya kalau sudah khutbah, iqamat itu terlalu lama daripada kumandang azan tadi, sehingga dikatakan sudah termasuk daripada bid'ah yang mungkar. Kemudian juga di zaman Nabi itu sebelumnya sholat itu didahulukan daripada khutbah asal mulanya, seperti pelaksanaan sholat id asal mulanya sholat dulu baru khutbah, sholat dulu baru khutbah. Nah, ternyata ketika azan, sebagian sahabat itu masih ada yang melakukan transaksi jual beli. Nah, kemudian akhirnya turunlah ayat ini,
ayat yang disampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fasau ila dzikrillah. Nah, artinya kalau sudah azan langsung bersegera. Nah, kemudian akhirnya dirubahlah yang asal mulanya sholat dulu, akhirnya khutbah dulu. Nah, ini rahmat supaya ada kesempatan. Nah, coba kalau seandainya sholat dulu, orang yang sibuk-sibuk tadi akhirnya begitu nyampai ke masjid tidak dapat sholatnya, cuma dapat khutbahnya. Nah, itu hukum daripada melalaikan, menunda-nunda melaksanakan sholat Jumat, itu sudah dihukumkan bid'ah yang mungkar. Adapun kalau meninggalkannya sama sekali, itu sudah disebutkan sebelumnya, itu sudah dikategorikan haram, bukan bid'ah lagi, haram memang sudah, karena meninggalkan kewajiban. Apalagi sampai 3 kali berturut-turut sebagaimana yang sudah disampaikan hadisnya. Nah, ini banyak terjadi di kalangan pedagang ataupun pengusaha, pekerja. Padahal sholat itu dihukumkan wajib atas mereka. Artinya mereka memang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sehingga ini menjadi kewajiban para pemerintah untuk memaksa orang itu agar menghadiri sholat Jumat. Nah, dan menghukum mereka yang masih meninggalkannya. Jadi pemerintah, terutama yang menggunakan hukum Islam, maka wajib pemerintah itu memaksalah atau melakukan suatu hukum wajib melaksanakan sholat Jumat bagi yang dihukumkan wajib. Nah, adapun yang tidak melaksanakan hukum Islam, nah ini nggak sampai menyentuh wajib, tapi tetap ada yang namanya kewajiban pemerintah, tetap sekalipun tidak dilaksanakan hukum Islam. Nah, tinggal caranya yang berbeda. Nah, kalau misalnya melaksanakan hukum Islam, maka itu sudah terstruktur mulai daripada pusat sampai ke bawah, itu ada susunannya, sudah ada struktur hukumnya bagaimana. Nah, adapun yang tidak melaksanakan hukum Islam, maka per individu daripada orang yang dikatakan pemerintah itu tetap mempunyai kewajiban. Nah, kemudian pemerintah di sini juga kalau diartikan dalam bahasa Arabnya kan wulatul umur atau ulul amri. Ulul amri di sini kita kembalikan kepada tentang hadis masalah manakala seseorang yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Ini dimasukkan ke dalam pemerintah. Au bilisanih, dengan lisannya. Itu siapa? Para ulama. Nah, di sini juga bukan pemerintah semata-mata, juga yang dikatakan ulama itu wajib juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk jangan sampai mereka melalaikan atau bahkan meninggalkan melaksanakan sholat Jumat bagi yang wajib. Ataupun misalnya pemimpin daripada rumah tangga, si bapak, nah anaknya yang sudah wajib, itu harus menjadi kewajiban si bapak. Atau suatu organisasi, misalnya suatu perusahaan misalnya, atasannya ini mempunyai kewajiban untuk
memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi umum, bukan pemerintah yang secara secara resmi, tetapi juga bisa dalam artian orang yang menjadi pimpinan. Pimpinan ini di sini umum. Bapak misalnya terhadap anak-anaknya, bos terhadap anak buahnya misalnya. Nah, ini juga dikategorikan pemimpin atau pemerintah. Dan menghukum. Jadi manakala bawahannya tadi atau anak-anaknya tadi tidak melaksanakan sholat Jumat, maka harus dihukum. Hukum di sini, menghukumnya di sini, kalau dalam masalah fikih tidak boleh sampai ke derajat had dan antara ta'zir dengan had. Had itu apa? Had itu kan hukum-hukum yang ada di hukum Islam. Misalnya orang yang minum khamar, dihukum cambuk misalnya. Nah itu, jadi jangan harus kurang daripada itu. Dihukum yang minimal itu hukuman cambuk 40 kali misalnya. Nah jangan sampai misalnya orang yang yang dihukum tadi itu mencapai had tadi. Nah, jadi harus kurang daripada itu. Nah, itu dinamakan hukum atau ta'zir, bukan had. Kalau had itu sudah ada ketentuannya di hukum Islam, di Al-Quran ada, di hadis ada. Adapun ini kan nggak diatur. Nah, jadi yang atur pemerintah misalnya, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat dihukum cambuk 39 kali misalnya. Nah ini sudah kurang daripada had. Jadi ada hukumannya atau denda sekian misalnya. Dan sudah memang diancam-ancam dengan pemberitahuan, barang siapa yang melanggar hukumannya ini. Nah, jadi harus sudah diberitahu tentang hukumnya, diancam dan dihukum manakala melanggar. Dan tidak ada kelonggaran bagi pemerintah, tidak terlepas dari tanggung jawab ini. Nah, terutama yang dikategorikan syiar-syiar agama Islam, termasuk sholat berjamaah, itu syiar agama Islam. Sholat Jumat itu syiar. Jadi kewajiban pemerintah. Bahkan juga yang termasuk daripada yang dihukumkan fardu kifayah itu juga menjadi kewajiban pemerintah untuk diadakan, atau misal suatu ilmu yang dihukumkan fardu kifayah untuk mempelajarinya, maka pemerintah di sini wajib mengadakan ilmu tersebut. Misal nih, nah, yang kita tahu kan sudah misalnya di antara fardu kifayah itu hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, mengkafankan, mensolatkan, membandikan, itu sudah umum kita ketahui namanya fardu kifayah, yang dihukumkan fardu kifayah. Nah, jadi yang namanya pemerintah itu wajib mengadakan di setiap kampung ada orang-orang yang ditugaskan untuk mengurus jenazah. Nah, itu wajib bagi pemerintah tadi. Jadi harus mengadakan yang berkaitan dengan fardu kifayah. Begitu juga ilmu-ilmu yang dihukumkan wajib mempelajarinya, di antaranya ilmu tajwid, TK Al-Qur'an misalnya kata kita, atau tahfizul Qur'an. Nah, itu di setiap kampung-kampung itu harus ada. Setiap kampung ada, misalnya sebengkok ada. Begitu juga ilmu nahwu misalnya, itu hukumnya fardu kifayah, itu harus ada.
Atau paling enggak orangnya harus ada, orang yang alim, yang ngerti masalah ilmu nahu misalnya. Kemudian diadakanlah taklim. Nah, hukumnya fardu kifayah. Itu menjadi kewajiban pemerintah. Jadi pemerintah di sini atau penguasa di sini, selain mereka mengurusi maslahat dunia, maka yang terlebih wajib bagi mereka adalah maslahat akhirat yang harus mereka perhatikan sebagai penguasa. Termasuk kita sebagai orang tua, termasuk kita sebagai atasan, ini juga wajib. Jangan kita misalnya anak nih, punya anak diancam nih misalnya, ente kelas 2 belum bisa baca dihukum, belum bisa baca ABCD misalnya. Tapi bagaimana belum bisa baca huruf hijaiyah? Nah ini, ente belum bisa bahasa Inggris 1 SMP dihukum. Tapi bagaimana masalah akhiratnya? Ente belum khatam membaca Al-Quran, bagaimana? Nah itu juga harus seimbang. Tapi yang harus diutamakan itu masalah akhiratnya. Jadi ini secara umum, bukan saja penguasa, tetapi termasuk juga kita sebagai orang tua, sebagai atasan, itu juga mempunyai kewajiban untuk mengurusi masalah-masalah akhirat selain masalah dunia. Tetapi yang paling penting adalah masalah akhiratnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemahaman tentang apa yang sudah kita pelajari, dan kita bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, dan kita istiqomah dalam menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalani taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua disampaikan mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان